Selamat siang. Hari ini kita akan belajar tentang time series. Berikut adalah contoh soal. Nah, ini langsung silakan dipelajari dahulu, langsung ke Excel-nya ya. Jadi, untuk mempermudah kita dalam perhitungan, kita mulai pemisalannya hari pertama untuk 1 Juni 2020. Selanjutnya kita copy data. Nah, pertama kita akan melihat apakah data tersebut mempunyai kecenderungan tren dengan melihat grafiknya. Mungkin ada yang belum bisa membuat grafik seperti ini, coba diperhatikan. Jadi kita blok dahulu data, kemudian pilih insert, pilih line, pilih line yang pojok sini. Nah, akan keluar gambar seperti ini. Kalau kita amati, ini belum diketahui apakah itu nanti tren linear atau tren kuadratik atau tren eksponensial. Jadi kita lanjutkan, kita lihat perhitungannya seperti ini. Nah, untuk menentukan TI itu ditentukan ada dua macam, untuk data ganjil atau genap. Maksudnya ganjil atau genap, kalau di sini kan ada jumlah datanya 17. Jadi dia data tersebut dikatakan data ganjil. Kalau ganjil maka tengah-tengah itu diberi 0. Selanjutnya ke atas min, ke bawah plus. Nah, untuk YI kali TI tinggal kita kalikan. Oh ya, kalau tadi TI-nya, kalau jumlah datanya itu genap, jadi nanti misalkan ini jumlah datanya hanya 16 misalkan, maka di sini nanti min 1, ini 1. Jadi yang 9-nya itu 1. Sedangkan untuk yang di sini ini bukan min 2, tapi karena di sini jaraknya dari 1 ke min 1 itu 2, maka yang di 7 itu min 3. Jadi dikurangi 22. Ini min 5 seperti itu. Di sini pun juga sama. Ini bukan 2 melainkan 3, 5. Jadi bilangan ganjil. Oke, kita lanjutkan. Tadi masih YI kali TI. Nah, kemudian untuk TI kuadrat, jadi tinggal mengkuadratkan dari TI. Ingat ya, petik 2 yang di atasnya 6. Nah, kemudian YI kali TI kuadrat. YI dikalikan dengan TI kuadrat. Selanjutnya TI pangkat 4 bisa dengan TI kuadrat dikuadratkan atau TI pangkat 4 langsung. Kita pakai yang TI pangkat 4. Nah, untuk log YI kita bisa menggunakan sama dengan log kurung buka YI kurung tutup enter. Selanjutnya untuk log YI kali TI. Jadi log YI tadi dikalikan dengan TI. Nah, demikian. Sekarang kita akan menghitung koefisien atau konstanta dari tren-tren. Untuk tren linear nilai A-nya adalah sigma Y per N. Jadi sigma Y ini
dibagi N, jumlah datanya 17. Untuk nilai B itu adalah sigma dari perkalian T kali Y dibagi T kuadrat dibagi T kuadrat, maaf di sini ya T kuadrat. Nah ini untuk tren kuadratik itu rumusnya sigma Y min C dikalikan dengan sigma T kuadrat per N. Ini kita mulai. Nah, sigma Y, jangan lupa ini kurungnya ada 2 ya. Sigma Y sigma Y dikurangi C. Oh ya maaf, ini C nya dihitung terlebih dahulu. Jadi kita menghitung C dahulu. C itu adalah sigma T kuadrat kali sigma Y min N kali sigma Y T kuadrat per sigma T kuadrat dikuadratkan plus N kali sigma T pangkat 4. Jadi perkalian T kuadrat dengan sigma Y dikurangi N kali sigma Y T kuadrat, jadi yang ini dibagi sigma T dikuadratkan, sigma T kuadrat dikuadratkan ditambah N kali sigma T pangkat 4. Nah, ketemu seperti ini. Selanjutnya baru kita mencari A, karena nilai A itu ada nilai C nya, menggunakan nilai C. Jadi sigma Y dikurangi C kali sigma T kuadrat dibagi N. Terakhir kita untuk yang tren kuadratik kita menghitung B dari sigma TY per sigma T kuadrat. Sigma TY dibagi sigma T kuadrat. Sekarang kita mulai menghitung dari koefisien untuk tren kuadratik, yaitu antilog dari sigma log Y per N. Jadi kalau untuk mencari antilog kita menggunakan power 10, karena basis yang kita gunakan itu log 10 log. Kemudian sigma log Y tadi yang ini dibagi dengan N. Nah, untuk yang B antilog dari sigma T kali log Y per T kuadrat. Jadi power 10, sigma T kali log Y dibagi sigma T kuadrat. Nah, demikian kita salin di PowerPoint seperti ini. Jadi kalau A nya 12,64 10,2, B nya 1, maaf ini ya 12.000, A nya 12.640,2, B nya 1022,7, maka persamaan tren linearnya seperti ini. Begitupun untuk yang tren kuadratik maupun yang tren eksponensial.
Oke, kita lanjutkan. Tadi kan sudah mendapatkan bahwa 3 tren, dari tren linear, tren kuadratik, dan tren eksponensial. Maka dari ketiga tren tersebut, manakah yang akan kita gunakan untuk memprediksi dugaan selanjutnya, yaitu volume rata-rata pada tanggal 30 Juni atau pada tanggal 15 Juli. Kita ke Excel. Nah, di sini sudah tersedia data. Nilai untuk tren linearnya YT sama dengan 12.640,2 plus 1022,7 P. Nah, pertama kita cari dahulu YT nya. Ini cara mencari YT seperti ini ya. Jadi nilai A nya ditambah dengan nilai B dikalikan T. Nah, selanjutnya kita, ini tadi belum dikunci, jadi kita kunci dahulu agar nilai yang kita gunakan tetap K1 dan K2 seperti ini. Kemudian kita cari selisih antara YI dan YT. Saya ulangi lagi, YI itu adalah data yang kita peroleh di lapangan, sedangkan YT itu adalah dugaan dengan menggunakan tren linear. Selisihnya nah, kemudian ketemu kita cari MFE. Berapa nilai MFE? Sama dengan jumlah tersebut dibagi dengan ini B20. Nanti untuk mencari ke samping, karena sama semua dibagi dengan B20, jadi ini kita kunci biar bisa nanti di copy. Nah, demikian. Sekarang kita cari absolut harga mutlak ya. Jadi absolut atau harga mutlak dari YI min YT sama dengan ABS tarik ke bawah dan kuadrat dari YI min YT. Karena banyak ini kita hilangkan desimalnya. Terakhir, nilai absolut dari YI-YT dibagi YI. Nah, tapi kalau untuk MAPE dia berupa bentuk persentase, jadi kita cari persentasenya, persen. Nah, oke. Seperti ini. Demikian untuk tren linear, nanti akan kita gunakan juga secara berulang untuk tren kuadratik maupun eksponensial. Nah, selanjutnya setelah mendapatkan perhitungan dari MFE, MAD, MSE, MAP dari tren linear, kuadratik, dan eksponensial, kita salin di analisisnya agar mudah kita amati. Oke, kita lihat yang terkecil dari MFE itu ada dua, yaitu tren linear dan kuadratik. Sedangkan pada MAD, MSE, dan MAP ternyata yang terkecil adalah tren eksponensial. Dengan demikian, yang kita gunakan nanti adalah tren eksponensial. Tapi akibatnya seperti ini. Jadi dari pembahasan ini kan kita ketahui di MFE-nya tren eksponensialnya 95, tidak mendekati 0. Maka nanti akan mungkin terjadi bias, artinya memiliki penyimpangan yang tinggi dari kenyataan. Namun untuk peramalan dari menggunakan tren linear, kuadratik, dan eksponensial,
memang yang paling tepat adalah tren eksponensial. Jadi kemampuan untuk peramalannya sangat baik. Seperti apa penggambarannya? Seperti ini. Nah, ini kita kembali ke Excel lagi di grafiknya. Jadi sekarang kita mau mencoba membuat grafik. Pertama kan tadi tujuannya untuk mencari volume di tanggal 30 Juni dan 15 Juli. Jadi kita mulai saja, kita cari dulu. Ini 1 Juli ya. Oke, selanjutnya jadi tidak usah menghitung, tinggal ditambah-tambah seperti itu. Nah, untuk menyalin berapa YT-nya, caranya seperti ini ya. Jadi kita kopikan dahulu, tapi kita menggunakan copy spesial. Klik kanan, paste spesial, pilih formula seperti itu. Nah, sekarang kita tarik ke bawah. Nah, ini untuk yang tren linear. Kalau kita amati dari grafik untuk yang ini ya, tanggal, jadi caranya seperti ini. Di blok dahulu, kemudian tekan kontrol, kembali lagi ke YI, ke YT. Nah, nanti akan terlihat. Kemudian insert, kita buat grafik seperti tadi. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Nanti kita bandingkan ketiganya. Jadi ini di hid dulu, disembunyikan dahulu. Nah, sekarang kita ulangi lagi yang tanggal ya. Tanggal dinaikkan ke atas dulu, baru tekan kontrol. Lepas kontrolnya, tekan kontrol lagi, kemudian insert line. Nah, seperti itu. Ini ya untuk yang line, yang linear. Kalau kita bandingkan seperti ini, atau di sampingnya. Nah, seperti ini. Oke, ini untuk yang linear. Jadi ini yang terpotong sampai tanggal 17 Juni, sedangkan yang ini terus sampai 15 Juli. Bagaimana untuk yang kuadratik? Nah, dengan cara yang sama kita peroleh bentuk grafik dari yang kuadratik seperti ini. Ini, terus ini. Sedangkan untuk yang eksponensial, nah seperti ini. Kelihatan kalau dia sangat lebih tepat ketika menghitung di tanggal 1 sampai 17, tapi ketika setelah itu akan menyimpang. Jadi ini peramalannya sangat baik, tapi nanti akan terjadi bias. Berbeda dengan yang di sini. Untuk yang kuadratik, dia terjadi biasnya, tidak terjadi bias, karena tadi kan untuk yang kuadratik nilai dari MAD nya itu 0.
MFE nya 0. Begitupun untuk yang tren linier, tidak terjadi bias seperti itu. Mana yang kita gunakan, karena sesuai dengan analisis ini yang kita gunakan adalah yang tren eksponensial. Seperti ini tadi kita hitung untuk yang eksponensial ternyata ketemu pada tanggal 30 Juni 66,675, sedangkan pada tanggal 15 Juli 233,173. Demikian. Terima kasih.